menghindari siapa fenomena generasi sandwich kan ini Oh. lagi ini banget kan Za sekarang Iya kan. benar. Dan kebetulan tamu kita ini tuh udah sampai punya buku Za. Bukan lagi. Ini bukunya dinanti-nantikan sebenarnya. Sejak tadi kan. Akhirnya udah rilis juga. Pak Firman Marihot sudah hadir bersama dengan Ya, kita. makasih Mbak Iza, makasih Mas Alif. Selamat Ya. sore Om Firman. Om ini bukunya boleh diangkat dulu Om biar The Tickers lihat nih Om. Oh, bukunya begini. Langsung nih. aja. Ya kan. Iya. Ini satu buku yang gak boleh dilewatkan sama Judulnya The Tickers Bebas juga. Finansial ala generasi ala sandwich. generasi sandwich. Iya. Yes, ya. Bebas Oke. finansial ala generasi sandwich. 30 plus secara lepas dari beban finansial. Nah, itu dia. Aduh udah ada Ya. beban keluarga, ada beban finansial juga. Beban pikiran, Beban beban pikiran perasaan. semuanya. Iya. Tapi sebelum kita masuk sana sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan fenomena generasi sandwich ini yang mana sekarang nih orang-orang kayak mungkin taunya cuma sandwich tuh plak-plak gue biarin ini gue biarin itu gitu. Iya. Sebenarnya ada ininya nggak sih Om, ada lebih detail lagi nggak sih Ya, sebenarnya? kalau kita lihat sandwich ya, kita tahu tuh ada di tengah-tengahnya, Sampai jatuh. di tengah-tengahnya ada daging gitu ya. Iya. Nah, atasnya roti, bawahnya roti Iya. ya. Nah, jadi itu ibaratnya dia dihimpit atas di sama bawah. Jadi generasi sandwich itu adalah generasi yang dia menanggung orang tuanya, plus juga dia juga menanggung anak-anaknya, ya, menanggung dirinya, menanggung anak-anaknya. Nah, jadi kalau generasi sandwich ini sebenarnya bukan hanya di Gen Z, bukan milenial, tetapi mereka yang sudah bukan Gen Z milenial, yang sudah tua dan segala sesuatu yang udah misalnya udah punya keluarga, yang udah berumur, itu juga sebenarnya masuk ke sana juga. Nah, selama dalam arti mereka menanggung orang tuanya, dan mereka juga menanggung kehidupan mereka, keluarga mereka, anak-anaknya, istrinya. Nah itu. Nah jadi berat banget kan? Iya, Untuk diri sendiri aja pusing. Betul. Iya. Tetapi mereka juga harus menanggung keluarga, orang tua, seperti itu. Ini salah satu yang kenapa mungkin topik ini juga cukup menarik karena memang banyak diangkat di film-film Indonesia. Satu Kakak Tujuh Ponakan lah, ngebahas itu juga. Iya. Kan gue sampai mewek tuh gue nonton itu juga. Jadi emang ini tuh satu fenomena yang cukup sering kita temui juga gitu. Bukan sesuatu yang harus kita normalisasi kan sebenarnya Pak. Kenapa banyak generasi sandwich di Indonesia? Nah, jadi sebenarnya bukan mau orang tua kita yang mau menjadikan beban bagi anak-anaknya. Tetapi persoalannya mungkin orang tua kita itu nggak tahu bagaimana mereka mempersiapkan diri sehingga ketika mereka sudah tidak bekerja, mereka bisa mandiri. Jadi tidak menjadi beban bagi anak-anaknya. Nah, jadi kita berharap misalnya melalui buku ini, Bebas Finansial ala Generasi Sandwich, kita ingin supaya setidaknya kita memutus rantai terkait yang sandwich generation. Artinya apa? Setidaknya saya udah mempersiapkan diri sehingga nanti saya tidak menjadi beban bagi anak saya. Jadi anak saya itu nggak lagi terhimpit kayak sandwich tuh. Ibaratnya saya sebagai orang tua tidak lagi membebani anak-anak dengan cara saya mempersiapkan diri saya bagaimana menghadapi masa depan saya. Betul. Dan ini tanpa menyalahkan generasi di sebelum kita ya. Betul. Tapi sebetulnya apa yang akhirnya membuat fenomena ini tuh marak terjadi gitu ya. Dari planning yang mana yang sebetulnya akhirnya membuat kok malah jadi beban untuk anaknya gitu. Padahal kan dalam bayangan kayak kita lahir di dunia, kayaknya dibiayain dong sama orang tua kita, bukan malah menjadi sumber mata penghasilan gitu. Nah, itu karena mungkin literasi keuangan yang cukup rendah ya, yang masih rendah. Jadi terkait literasi keuangan yang masih rendah, mungkin nggak tahu bagaimana cara mempersiapkan hari tua, bagaimana mempersiapkan uang kebutuhan di saat pensiun itu berapa besar. Lalu bagaimana saya misalnya membuat suatu pola baru supaya saya bisa menyimpan dana atau misalnya menabung dan berinvestasi, dan uang itu cukup nanti ketika saya di masa tua sehingga saya tidak lagi membebani anak-anak. Jadi yang paling pentingnya itu adalah di literasi keuangan. Nah, makanya saya berharap dengan buku yang nanti terbit itu bisa menjadi semacam referensi baru bagaimana kita bisa memutus rantai sandwich generation dengan cara, nah di buku ini diajarkan tentang bagaimana memiliki mindset yang baru. Nah, di mana mindset yang baru ini akan melahirkan satu kebiasaan yang baru ya. Nah, kebiasaan baru ini yang nanti akan membawa kita
sehat secara finansial begitu. Bahkan juga kalau misalnya tadi kan Novino juga sempat nyinggung soal investasi begitu kan, memutus generasi sandwich. Bahkan sebelum mulai investasi mungkin juga banyak kritikers juga Om yang sebenarnya mereka belum kenal diri sendiri Om gitu. Termasuk aku juga berawal investasi kayak, ya udah gue main saham nih, gue beli saham nih. Udahlah reksadana dikit aja. Cuman berjalannya waktu ternyata kayaknya gue nggak di saham deh cocoknya. Itu apakah berarti kalau begitu orang mau mulai investasi juga harus kenal dirinya sendiri dong Om? Betul ya. Jadi harus dimulai dari diri sendiri. Nah, dari situ dia baru mulai mempersiapkan nama tujuan keuangan. Ya, tujuan keuangannya itu disesuaikan dengan profil masing-masing ya. Jadi kalau misalnya dia tidak menyukai risiko, mungkin aset investasi yang dia gunakan adalah yang tidak berisiko. Kalau misalnya dia toleransi terhadap risikonya lebih tinggi, ya dia bisa masuk kepada aset-aset investasi yang berisiko, misalnya seperti saham seperti itu. Kalau yang tidak menyukai risiko, mungkin lebih ke arah reksadana atau misalnya ke pendapatan tetap atau obligasi. Nah seperti itu. Tapi yang terpenting adalah kita harus tahu bahwa kita sebagai generasi sandwich saat ini, ya kalaupun kita mengalami hal itu, tentu kan kita nggak bisa balik badan. Kan kita nggak bisa bilang ke orang tua. Atau kabur, nggak bisa gitu ya. Wah itu akan murtad itu ya. Maling kundang gitu ya. Baru mau bilang maling kundang. Nggak bisa, yang ada adalah apa? Ya kita harus terima kenyataannya. Tetapi dari satu sisi juga kita harus mulai mempersiapkan diri supaya kita ini putus rantai terkait dengan sandwich generation. Kita bisa mandiri di hari tua dan kita tidak menjadi beban kepada keturunan berikutnya. Nah bigger questionnya, ada biggest question bahkan gimana tuh caranya gitu, karena kita udah terlanjur ada di posisi ini gitu ya, dan akhirnya ya kita yang mengemban tugas yang lumayan berat gitu ya, menstop gitu ya, bukan menstop ke atas ya, tapi mungkin juga nggak menurunkan itu gitu ya. Harusnya kita kan ngasih warisan ya, tapi bukan ngasih tambahan beban gitu. Jadi caranya dimulai yang pertama, ingat bahwa tindakan kita itu lahir dari kebiasaan. Ya, kebiasaan itu lahir dari pola pikir ya. Nah, makanya ada istilah taburlah pikiran yang baik maka itu akan melahirkan kebiasaan, taburlah kebiasaan yang baik maka kamu akan mendapatkan sesuatu yang baik. Nah jadi dimulai dari pola pikir. Nah pola pikir atau mindset sebenarnya itu kita udah bahas banyak di Detik Sore. Udah banyak sekali. Dan di buku ini banyakkan materi yang kita pernah bahas di Detik Sore. Nah, salah satunya yang kita ambil contoh adalah yang sangat simple adalah kita pernah bahas tentang belajar dari semut. Ya, kenapa semut? Aku sambil pegang ini silakan. Nah, itu chapter pertama kita bahas tentang semut. Kenapa? Karena semut itu makhluk yang kecil, ya. Ini semutnya agak ada sedikit anomali ya. Mut semut nih kayaknya ya. Nah, chapter pertama itu tentang semut. Nah, itu membahas kenapa semut ini binatang yang kecil, ya. Dia memahami tentang waktu, bahwa ada waktunya bekerja, ada waktunya mempersiapkan makanan untuk di musim penghujan. Jadi dia mengerti ada saatnya dia bisa bekerja, ada saatnya dia tidak bisa bekerja. Nah, di saat dia bisa bekerja, ya, di mana dia mempersiapkan cadangan makanan di musim penghujan. Caranya gimana? Dia bekerja keras. Nah, semut adalah satunya binatang yang bisa mengangkat beban 50 kali dari berat badannya. Gajahnya 2 kali. Nah, pertanyaannya kenapa dia bisa mengangkat beban begitu keras sampai 50 kali? Nah, karena dia tahu bahwa dia harus mempersiapkan cadangan makanan ketika nanti musim penghujan datang di mana dia tidak bisa bekerja. Nah, jadi artinya apa? Dia punya mindset, dia tahu bahwa dia punya waktu 2, after dan before, ya. Artinya apa? Sesudah saya bekerja dan sebelum saya bekerja, nah itu ada masa itu. Apa yang dia lakukan? Dia bekerja keras, mempersiapkan makanan, dia simpan di sarangnya. Nah, sarangnya itu supaya banyak makanan di sana, dia buat jalan pintas tuh banyak, bukan hanya satu. Ya, lalu sarangnya itu dia buat kuat supaya ketika musim hujan datang sarang itu nggak roboh. Nah ini yang kalau kita tarik adalah dalam pelajaran ini kita punya mindset, kita juga begitu. Sebagai generasi sandwich yang saat ini kita mengalami 2 tekanan, harus mikirin keluarga sendiri, harus mikirin orang tua. Ya tentu kita harus ambil pelajaran dari semut apa? Ya kita harus belajar untuk menanggung beban itu. Ya kalau semut aja bisa sampai 50 kali, kita juga harus bisa. Nah tetapi ada satu yang kita ambil, bahwa semut dia punya cara tindak yang benar, dia punya cara pola pikir yang benar, dan dia tahu cara bertindak yang benar. Nah,
sama. Jadi kalau kita mau bekerja, kita investasi juga kita simpan di sarang-sarang yang kuat. Jangan simpan di produk-produk bodong, investasi bodong ya. Betul. Nah, bekerja dia membuat jalur-jalur banyak. Kita juga kalau misalnya kita merasa gaji kita UMR, tapi kita misalnya sebagai sandwich generation, ya kita juga bisa mencari side income yang lain dengan cara misalnya kita jualan kah atau apakah karena di Detik kita pernah bahas bahwa investasi itu nggak harus pakai duit loh. Ya, ada memang investasi pakai duit, tapi ada investasi yang tidak selalu menggunakan uang sebagai modal awal. Misalnya apa? Waktu. Ya, misalnya apa? Misalnya kita keterampilan. Misalnya apa? Misalnya relasi, hubungan. Ya, nah itu salah satu. Jadi yang penting kita punya mindset yang benar, kita terima kenyataan itu. Nah, kita belajar dari semut ya, untuk kita mempersiapkan menanggung beban itu, dan kita mempersiapkan persediaan makanan, mencari jalan-jalan dan investasikan di sarang yang kuat seperti itu dia. Setuju. Tapi itu juga kan ya perjalanan ya, maksudnya juga selain kita perjalanan mengenal juga diri sendiri ya, investor seperti apa kita misalnya, atau mungkin kita punya peluang dalam berinvestasi dalam bentuk apa ya memang learning by doing, atau mungkin juga sayangnya ada beberapa yang memang harus bukan dibayar ya, dibayar dengan uang gitu, kayak try and error lah, karena memang juga kadang-kadang ya nggak semuanya harus berjalan seperti yang kita mau kan pada saat berinvestasi ya Pak. Iya betul. Nah makanya buku ini salah satunya adalah saya menyadari hal itu, bahwa ketika baca buku aja tuh nggak cukup. Iya. Nah itu sebabnya ketika mereka beli buku ini, mereka bisa tanya jawab langsung kepada si penulis. Keren. Nah, yang itu adalah Pak secara Firman. online. Ya. Kepada si penulis kan yang adalah Pak Firman langsung ya. Nah, jadi mereka bisa curhat finansial ya. Lalu mereka juga bisa misalnya belajar berinvestasi. Nah, beli buku ini di belakangnya ada barcode. Mereka tinggal scan. Ya, mereka tinggal scan. Ya, contohnya nih barcode-nya. Nah, ini barcode yang lebih besar di belakangnya. Barcode yang besar di belakangnya. Nah, di halaman terakhir. Nah, mereka tinggal masuk ke sana. Nah, ini jarang nih. Ya, jadi karena saya lihat banyak orang buat buku tapi terputus sampai situ. Pertanyaan kalau ada pertanyaan gimana? Nah, ini kita sediain bahwa ketika mereka beli buku ini, mereka bisa bertanya, mereka bisa curhat finansial, bahkan bukan hanya itu. Tadi ya, mereka punya mindset, mereka punya kebiasaan baru, selanjutnya mereka mau investasi. Kalau bicara investasi mengalahkan inflasi. Nah ya, nah aset investasi apa yang cocok sesuai dengan profil saya? Nah, biar mereka bisa tanyakan di sana. Nah, jadi ada Discord, mereka bisa berkomunikasi di sana seperti itu. Dan menurutku juga penting ya untuk bisa tergabung dalam satu komunitas yang seperjuangan gitu loh Kak. Iya. Karena kan kadang-kadang kita harus ngerasa kayak ya gimana ya, aku tidak mau merasa sendirian berjuang gitu ya, menjadi seorang yang memutus rantai generasi sandwich juga gitu, dan mungkin butuh juga motivasi gitu ya, bahwa sebetulnya juga kayak ya satu gue nggak sendirian, kedua juga orang lain juga ada yang berjuang di jalan yang sama juga untuk bisa memutus ini gitu ya. Iya betul. Ya, jadi memang itu yang kita siapkan. Jadi ibaratnya kalau memang mereka udah punya mindset yang baru, ingin membuat pola kebiasaan yang baru, ingin tahu bagaimana caranya berinvestasi, nah kita menyiapkan itu ya, dari baca bukunya, lalu dari mereka belajar untuk membangun kebiasaan barunya, sampai bagaimana caranya, how, bagaimana caranya, itu kita bantu. Nah bahkan selama masa pre-order ya, dari tanggal 22 sampai akhir bulan 22 Agustus sampai 31 Agustus. Nah, selama di masa pre-order itu, nah mereka bisa mendapatkan banyak sekali paket di situ. Termasuk ada bedah buku secara online, webinar pada tanggal 26. Jadi mereka beli selama masa pre-order dari tanggal 22 sampai akhir bulan 31 Agustus. Barangnya mulai dikirim, bukunya tanggal 18 September. Itu nanti ada tanda tangan langsung penulis di situ. Ini adalah Pak Firman sendiri. Kita bisa foto bareng dong. Tanggal 18 dikirim, mungkin selama seminggu cukup ya. Tanggal 25 mereka udah bisa baca-baca bukunya. Tanggal 26 kita akan bahas bedah buku secara online. Nah, mereka bisa tanya apapun di sana. Habis itu mereka kalau misalnya ingin diskusi curhat finansial, nah kita kasih waktu selama sebulan, mereka bisa diskusi tanya apapun
di Discord, di komunitas online. Itu dia. Jadi udah disediain juga timeline-nya ya. Timeline-nya. Dari mulai pre-order bukunya juga, nggak usah khawatir sekarang kalau beli buku tuh udah nggak usah kemana-mana dari Iya, ini lengkap banget semuanya loh ya sih. kan, dikasih waktu untuk baca-baca dulu. Ya kalau ada yang beres 5 hari keren. Nanti 26 September berarti ya. 26 September webinar online. Untuk online. bedah buku bersama Bedah buku. gitu. Iya. Jadi yang udah lihat-lihat bukunya isinya kayak apa, punya pertanyaan bisa langsung ditanyain di situ Betul. tuh ya. Dan hanya kepada 500 pembeli pertama. Wah, itu cepetan dia. dong itu. 500 pembeli Harus buru-buru. pertama. Betul, Ya, betul. dan Orang itu, ke 501 pasti kayak 501 lagi ya. Iya lagi. 500 pembeli pertama dan itu bisa dibeli langsung ke laman fitstock.id, FITSTOCK.id atau ke Detik Event ya. Oh, Detik Event ada. Ketutup Nggak mukanya. apa-apa. Detik Nggak Event. apa-apa. Fitstock.id. ya, FITSTOCK, fitstock.id atau enggak ke Detik Event juga bisa banget. Juga bisa banget Berarti udah semuanya. mulai baru akan mulai nanti 22 ya? 22. Pre-ordernya, save dulu aja lah tanggalnya. Ini investasi Jadi kasih juga soalnya reminder. bukunya. Benar. Banyak investasi juga. Om Firman, tapi menurut kacamata Om Firman sendiri, semelek apa sih masyarakat Indonesia gitu, mungkin khususnya Gen Z ya sekarang ya, dalam mereka melek kebebasan finansial begitu Om. Maksudnya apakah mereka sekarang ini sudah banyak ternyata mereka sudah melek atau justru mereka belum melek-melek banget nih sebenarnya? Oke, sebenarnya mereka tahu ya terkait dengan yang beban-beban seperti ini. Cuma yang menjadi lebih berat adalah di zaman seperti anak-anak sekarang, zaman seperti sekarang, di mana sosial media, nah itu banyak mendistraksi. Ya, contoh misalnya FOMO, fear of missing out ya, takut ketinggalan tren. Misalnya apa? Kita misalnya ada kantin yang lagi tren, atau tempat wisata yang lagi tren. Nah, macam-macam tuh ya. Mereka coba, walaupun mungkin rasanya biasa aja, tetapi ada sesuatu yang merasa bersalah, yang misalnya saya akan berbeda dengan generasi saya, kalau saya nggak coba gitu. Nah, tanpa disadari, ini adalah kebocoran kecil ya. Kebocoran-kebocoran kecil yang bukan hanya sekedar kebocoran, tapi malah itu menjadikan suatu kebiasaan. Nah, kebiasaan hidup boros ya, kebiasaan belanja yang impulsif, yang ujung-ujungnya apa? Kalau udah belanjanya impulsif, masuknya ke utang konsumtif. Kalau udah masuk ke utang konsumtif, akhirnya apa? Tabungan kurang, investasi apalagi. Nah, itu akan hilang. Kalau itu udah hilang, ketika masuk dalam keadaan darurat, yang ada apa? Stres finansial. Nah, stres finansialnya double tuh. Stres karena saya masuk ke dalam cobaan yang saya buat sendiri dengan cara belanja impulsif, karena ikutan FOMO, karena ke ini dengan sosial media. Ditambah lagi saya punya beban juga harus menanggung orang tua dan lain-lain. Nah, jadi itu sebabnya justru anak-anak seperti yang sekarang, yang Gen Z, yang milenial, mereka juga harus sadar juga bahwa di zaman yang seperti sekarang serba canggih ya, yang sosial media begitu gencar, ya mereka juga harus punya nilai. Betul. Jadi kita tidak perlu membuktikan kepada dunia siapa diri kita, apa yang kita punya, tetapi kita belajar dengan nilai yang kita percaya, itu memang baik untuk masa depan saya, baik untuk anak saya, baik untuk keluarga saya, baik untuk orang tua saya. Termasuk juga tadi Om nyinggung soal utang. Jadi kalau misalnya kita banyak belanja di utang, termasuk zaman sekarang tuh pay later kayak gampang banget ya Om. Iya. Itu jadi salah satu batu sandungan juga. Kan slogannya apa? Bayar dulu beli dulu, bayar nanti kan. Iya lagi. Itu tuh gak usah pusing-pusing kan. Tenang aja Iza, gak usah terlalu dipikirin, dia langsung berubah mukanya Om. Tenang Iza. Apalagi ada slogan menyelesaikan masalah tanpa masalah dengan cara misalnya apa gitu kan. Nah, itu kan justru sesuatu yang sebenarnya bahasa iklan, yang kalau misalnya kita tidak mengerti maksudnya, kita akan masuk kejebak di sana. Benar. Ya janganlah ya ngutang-ngutang buat jajan matcha, ya beli-beli racket paddle. Iya lagi. You can ke jalan-jalan ke luar negeri. Cakep. Jalan-jalan ke luar negeri. Cakep. Yuk investasi. Itu masuk. Jalan-jalan ke luar negeri tapi investasi. Tapi ya mungkin ini baru sebagian kecilnya yang kita bahas gitu ya. Lengkapnya memang akan ada di buku ini ya. Enak lagi kertasnya apa? Ini juga gambarnya Za. Menurut aku sih banyak sekali ilustrasi-ilustrasi yang out of the box ya. Dan Om Firman semua itu. Gak nyangka loh Pak Firman ini naik Bugatti ya. Mantap, kasihan Pagatinya ya.
ada juga lagi ngopi gitu ya. Walaupun ini malah salfok ya sama ilustrasinya, tapi yang jelas ini isinya juga menarik banget buat detikers cari tahu dan praktikan ya. Cari tahu aja kurang gitu ya, tapi sambil dipraktikan, sambil nanti ngobrol bersama dengan Pak Firman dan tim juga gimana sebetulnya biar bisa mempraktikan ilmu yang ada di buku Betul ini sekali. gitu. Amin. Ya kalau gitu terima kasih banyak Pak Firman udah ngobrol sama kita ya. Terima kasih Om Firman. Jadi detikers dicatat tanggalnya 22 Agustus ini udah bisa mulai PO gitu ya. Biar nanti tanggal 26 September mendatang ya bisa ngobrol langsung juga sama Pak Firman. Bedah buku online juga ya, biar makin paham memutus rantai beban finansial. generasi sandwich. Generasi sandwich.